Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Salsabila, kelas 12 Farmasi 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat imunosupresan. Imunosupresan adalah kelompok obat-obatan yang dapat menekan atau melemahkan sistem imun tubuh. Beberapa jenis obat dalam kelompok ini digunakan untuk mengatasi gangguan autoimun. Kondisi yang ditangani obat imunosupresan adalah gangguan autoimun dan transplantasi organ. Dokter akan menentukan jenis obat imunosupresan yang akan diberikan dengan melihat kondisi pasien, baik pasien transplantasi organ maupun penyakit autoimun. Berikut ini adalah jenis-jenis obat imunosupresan beserta contohnya. Untuk antibodi monoklonal, contoh obatnya adalah basiliximab. Dan untuk penghambat selektif fungsi dan produksi sitokin, contoh obatnya adalah siklosporin. Dan untuk antimetabolit, contoh obatnya azathioprine. Basiliximab adalah obat yang digunakan sebagai imunosupresan atau antibodi monoklonal. Ini berfungsi untuk menurunkan sistem kekebalan tubuh setelah transplantasi ginjal. Berguna juga untuk mencegah adanya penolakan ginjal yang akut setelah transplantasi ginjal. Basiliximab adalah obat yang berbentuk infus atau injeksi yang diberikan kepada dewasa dan anak-anak. Dosis dewasa untuk parenteral atau injeksi dicampur dengan siklosporin dan kortikosteroid sebanyak 20 mg dengan injeksi intravena atau infus. Pemberian obat dilakukan selama 20-30 menit dan 2 jam sebelum transplantasi. Diikuti dengan pemberian 20 mg setelah 4 hari dari waktu transplantasi. Jangan memberikan dosis kedua jika terjadi reaksi alergi pada tubuh. Untuk dosis anak-anak dengan berat badan kurang 35 kg dicampur dengan siklosporin dan kortikosteroid sebanyak 10 mg dengan injeksi intravena atau infus. Pemberian obat dilakukan selama 20-30 menit dan 2 jam sebelum transplantasi. Diikuti dengan pemberian 10 mg setelah 4 hari dari waktu transplantasi. Jangan memberikan dosis kedua jika terjadi reaksi alergi dari tubuh. Untuk anak-anak dengan berat badan lebih dari 35 kg dicampur dengan siklosporin dan kortikosteroid sebanyak 20 mg dengan injeksi intravena atau infus. Pemberian obat dilakukan selama 20-30 menit dan 2 jam sebelum transplantasi. Diikuti dengan pemberian 20 mg setelah 4 hari dari waktu transplantasi. Jangan memberikan dosis kedua jika terjadi reaksi alergi dari tubuh. Interaksi dengan obat lain dapat mengurangi respon terhadap vaksin yang tidak aktif atau bukan vaksin hidup, dapat meningkatkan efek buruk atau kadar racun dari vaksin hidup, dapat berinteraksi dengan buruk jika menggunakan obat steroid, kemoterapi, atau radiasi. Efek samping yang sering terjadi adalah gejala pilek seperti hidung tersumbat dan sakit tenggorokan, jerawat, masalah tidur, mual, sembeli dan sakit perut, sakit kepala, rasa nyeri pada daerah yang diberikan suntikan, dan bengkak pada tangan, pergelangan kaki atau kaki. Siklosporin adalah obat golongan imunosupresan yang digunakan untuk menurunkan risiko terjadinya respons penolakan tubuh terhadap proses transplantasi organ. Siklosporin bekerja dengan cara menurunkan respons sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, sehingga mengurangi peradangan dan mencegah sistem imun menyerang organ transplantasi. Obat ini tersedia dalam bentuk kapsul, sirup, dan suntik. Dosis imunosupresan pada kondisi transplantasi organ. Bentuk obat suntikan. Pada dewasa, dosis 5-6 mg per kilogram berat badan per hari diberikan melalui infus selama 2-6 jam, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan obat minum. Untuk bentuk obat kapsul, dewasa dosis awal 10-15 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis diberikan 4-12 jam sebelum operasi. Dosis pemeliharaan 2-6 mg per kilogram berat badan per hari. Interaksi obat, penurunan efektivitas dan peningkatan risiko terjadinya infeksi dari vaksin hidup seperti vaksin BCG atau vaksin MMR, dan penurunan efektivitas siklosporin jika digunakan karbamazepin, phenobarbital, phenytoin, isoniazid, dan rifampicin. Peningkatan efektivitas siklosporin jika digunakan dengan diltiazem, doxycycline,
erythromycin, dan ketoconazole. Efek samping dan bahaya obat: sakit kepala atau pusing, hipertensi, mual dan muntah, diare, sakit perut, jerawat, hipertrikosis, atau tumbuh rambut yang berlebihan. Azathioprine adalah obat yang diminum setelah transplantasi ginjal. Selain itu, obat ini juga diberikan untuk penderita rheumatoid arthritis untuk meredakan nyeri sendi. Dosis azathioprine. Yang pertama, pencegahan penolakan tubuh terhadap organ pada transplantasi ginjal. Dosisnya 1-5 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk penyakit autoimun, dosis 1-3 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk kondisi rheumatoid arthritis, dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan dosis untuk anak-anak akan ditentukan secara khusus oleh dokter sesuai kondisi anak. Untuk interaksi obat, beresiko menimbulkan infeksi jika digunakan bersama KB spiral atau vaksin. Beresiko menimbulkan kelainan darah jika digunakan dengan obat hipertensi golongan ACE inhibitor dan cotrimoxazole, indomethacin atau cimetidine. Memperlambat pengolahan obat dalam tubuh jika dikonsumsi dengan obat asam urat allopurinol, dan mengurangi efektivitas dan beresiko keracunan azathioprine jika digunakan dengan ribavirin. Efek samping dan bahaya obat azathioprine: sariawan, mual dan muntah, kehilangan selera makan, batuk, tenggorokan serak, susah kencing, peradangan pada pankreas, terkena infeksi dan pendarahan.